Shalom, apa kabar semuanya? Sekali lagi saya ucapkan Shalom dan selamat sejahtera pada keluarga besar SIB City Life Church KL. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang baru yang mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini secara online. Kami berdoa agar Anda terus berdalam keadaan baik, luar biasa dan bersemangat, karena kita mempunyai seorang penolong yang tidak pernah mengecewakan kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Amin, saudara-saudari. Kita tetap bersyukur karena walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal seperti di gedung gereja, namun kita masih boleh beribadah secara maya. Untuk makluman awal pada semua jemaat yang berada di rumah, sebentar nanti kita akan menjalankan perjamuan kudus secara korporat di tempat masing-masing. Oleh yang demikian, pastikan Anda sudah menyediakan roti atau biskut dan air anggur atau sirap merah bersama-sama Anda sekarang. Seterusnya, kita akan menantikan arahan daripada gembala sidang nanti. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, mari sama-sama saya mengajak Anda untuk membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 13. Saya ulang, Mazmur 103 ayat 1 sampai 13. Mazmur 103. Tajuk besar, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa, dan saya minta Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Saya mempersilakan. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang sukar ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan, selalu mencukupi segala keperluan kami, menjaga kami dari segala bahaya.
Dan hari ini adalah hari kami sebagai orang tebusan, mengingat kembali tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib, menebus kami semua dari segala dosa. Tuhan telah membayar lunas dosa kami dengan darah-Mu yang suci, yang kudus. Engkau telah meninggalkan takhta kemuliaan-Mu di syurga dan mengambil rupa manusia yang hina ini. Ucapan terima kasih kami tidak cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami telah mengalami kemenangan dari kuasa kebangkitan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami yakin di malam Paskah ini mukjizat Tuhan tetap nyata. Tuhan pasti melakukan kuasa mukjizat-Mu di tengah-tengah orang yang percaya, orang yang berseru kepadamu. Kuasa kebangkitan-Mu telah mengalahkan kuasa maut dan segala kuasa jahat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasih, dimanapun engkau berada pada saat, mari kita mengingat kembali pada malam ini. Kita mengingat kematian Yesus. Dia yang telah mati, Dia yang telah menebus setiap dosa kita. Kami datang Tuhan menghadap takhta-Mu yang kudus, Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga
kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah yang telah menebus setiap dosa kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami tidak dapat melupakan kasih-Mu Tuhan. Engkau kuduslah, kuduslah Tuhan. Selamanya Engkau kudus.
kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, karena penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu,
Tuhan di hidup kami. Engkau telah memberikan hidup Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
semuanya Tuhan adalah atas anugerah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian kami Tuhan pada malam ini Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan mengagungkan dan dapat meninggikan nama Engkau Tuhan Bapa di surga, karena Engkau layak menerima semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Engkau rapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengar Tuhan. Ayo buka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, biar Tuhan kami fokus hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom, salam sejahtera, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu pada hari ini, sempena hari Jumat Agung ataupun Paskah. Saudara kekasih, pada hari ini kita ambil waktu mengadakan acara perjamuan kudus bersama-sama. Oleh itu, saya mau mendasari acara kita dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Saya akan baca ayat ini, jemaat boleh mengiringi pembacaan dalam Alkitab masing-masing. Dalam ayat yang ke-23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti." Ayat 24, "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.' Ayat 26, 'Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Ayat 28, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu." Karena ayat 29, "Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama untuk mendasari acara perjamuan kudus pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, acara ini adalah acara yang sangat penting untuk umat Tuhan, untuk orang-orang percaya Yesus. Kenapa saudaraku? Karena acara ini adalah acara yang Tuhan Yesus lakukan bersama-sama murid-muridnya. Dan acara ini juga merupakan lambang yang mana Yesus Kristus yang merupakan Juru Selamat kita telah menyerahkan dirinya. Dikatakan darahnya tertumpah dan tubuhnya yang dipukul dan tubuhnya yang dirobek-robek saudaraku, dan semuanya oleh karena dia menanggung segala dosa yang ada pada setiap diri kita dan setiap manusia. Saudara kekasih, pada waktu kita melakukan acara ini, dalam waktu seperti ini saudaraku, kita ambil waktu merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita meneruskan acara seterusnya, mari kita ambil sedikit waktu berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan pada saat ini kami dapat mengadakan acara perjamuan kudus ini Tuhan Yesus. Kami percaya pada waktu kami
melakukannya bersama. Seperti mana firman-Mu yang sudah kami baca, kami turut memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan juga terus bersaksi terhadap orang-orang yang memerlukan Yesus Kristus dalam hidupnya. Oleh itu Bapa di sorga, berkati jemaat sekalian, melalui acara ini Tuhan kiranya dapat membawa kami mengingat kembali karya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang mana Tuhan telah lakukan untuk menyelamat kami manusia yang berdosa. Diberkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus dalam acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mohon jemaat Tuhan yang masih belum lagi dibaptis, jemaat Tuhan diharap bersabar untuk menanti kesempatan seterusnya. Kenapa saudaraku? Karena kita harus pertama-tama dibaptis sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Oleh itu mari kita sama-sama melakukannya. Kalau saudara ada sediakan cawan dan roti, mari kita sama-sama melakukannya. Dalam ayat 24 berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, kita ambil roti kita. Kita pegang bersama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Ayat 25, kalau saudara jemaat sekalian sudah sediakan bekasnya ataupun gelasnya, kita sama-sama lakukan. Ayat 25 berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Kita angkat cawan kita. Apapun jenis cawanmu, kita sama-sama lakukannya. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mengucap syukur oleh karena kesempatan yang kita ada melakukan acara ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu yang indah ini. Walaupun kami Tuhan melakukan acara ini dengan cara yang sederhana, kami percaya Tuhan bahwa setiap pribadi yang turut melakukan acara pada hari ini Tuhan diberkati, diteguhkan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mengingatkan karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Golgota, yang telah mengangkat kami, yang telah menebus kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Diberkati jemaat-Mu ya Tuhan yang turut melakukan acara ini bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, acara kita untuk perjamuan kudus sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat sekalian yang turut mendengar firman Tuhan secara stream pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan juga Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dalam Keluaran 12.
tulisan tebal di atas tentang perayaan Paskah. Ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ayat yang ke-9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ayat yang ke-10, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Ayat seterusnya dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes pertama ayat 29 berkata demikian, tulisan tebal di atas, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan. Ini adalah pembacaan firman Tuhan yang kita bahas bersama pada malam hari ini. Mari sebelum kita membahas sedikit firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus supaya firman yang kita dengar akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini kami dapat belajar firman. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, pada tahun ini kami dapat merayakan Hari Paskah atau Jumat Agung. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat melalui hari-hari kami, tahun-tahun yang sudah berlalu. Kami yakin bahwa itu karena berkat dan anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami. Berkati kami Tuhan, ketika kami belajar firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami. Kami yang mendengar firman, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan ya Tuhan, kalau firman-Mu ya Tuhan menegur kami, mengajar kami pada saat ini, biarlah kami membuka hati kami dan mengakui segala kelemahan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Taruhlah kata-kata hikmat, kata-kata berkat di mulut hamba-Mu Bapa di surga. Biarlah jemaat yang mendengar juga Tuhan turut diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan pemberitaan ini dari permulaan sampai selesai. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita mau membahas satu tema berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi dari Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga 10 dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Kita menarik satu tema, yaitu anugerah Allah yang berlimpah. Anugerah Allah yang berlimpah ini saudaraku
menceritakan bagaimana kepedulian Allah dan bagaimana perhatian Allah yang begitu luar biasa yang telah Dia nyatakan kepada orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak sebenarnya, saudaraku. Itulah yang saya tekankan dalam penyampaian firman Tuhan pada kali ini. Bagaimana anugerah Allah ini berlimpah dalam hidup setiap orang. Nah, saudaraku, kita pertama-tama kembali kepada latar belakang pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang berkata tentang Keluaran 12 ayat 1 hingga 10 dan Yohanes 1 ayat 29. Saudara, di mana Paskah ataupun Jumat Agung yang kita rayakan ini dilatar belakangi, saudaraku, dengan kisah ataupun perayaan yang dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, saudara kekasih, kalau kita melihat kembali apa yang terjadi di sebalik sejarah ini, yaitu di mana Paskah adalah dikatakan perayaan orang Yahudi untuk mereka memperingati peristiwa saat Allah membebaskan bangsa Israel ya dari perbudakan di Mesir pada tahun 1513 sebelum Masehi. Saudara kekasih, disitulah awalnya permulaan ataupun sejarah Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi. Nah, saudara kekasih, kita lihat bagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel ya, untuk memperingatkan peristiwa penting ini di setiap tahun. Mereka memperingatkan peristiwa ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena mereka selalu mengingati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan kepada mereka, saudara. Dan juga dikatakan Paskah ini diperingatkan pada hari ke-14 seperti mana firman yang telah kita baca sebentar tadi, ya. Pada hari ke-14 dari bulan Abib. Dan yang juga disebut bulan Nisan. Nah, ini hari-hari yang mereka ingat. Kalau kita rujuk ayat itu dari Keluaran 14 ayat 42 dan Imamat pasal 23 ayat 5. Nah, ini adalah latar belakang Paskah. Kemudian, saudara kekasih, kalau kita menelusuri lagi ataupun mendalami lagi, saudaraku, apa yang dikatakan tentang Paskah. Nah, perkataan Paskah ini kalau kita menyelidiki daripada kata Ibraninya yang berarti melewati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Passover. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana yang dimaksudkan itu adalah peristiwa saat Allah melewati Passover, ya, atau menyelamatkan anak-anak sulung bangsa Israel waktu Allah membinasakan semua anak sulung di Mesir. Nah, saudaraku, kalau kita membaca kisah-kisah sebelumnya, itu adalah tentang tulah-tulah yang berlaku di tanah Mesir ataupun di negeri Mesir pada waktu itu. Dan tulah yang ke-10 ini, saudaraku, orang Mesir sudah tidak lagi dapat menahan bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh tanah Mesir dikatakan penuh dengan tangisan. Oleh karena anak sulung mereka telah mati, saudaraku. Dan apa yang kita lihat di sana, saudara, disitulah permulaan Paskah. Dan orang-orang Israel sangat mengingati waktu-waktu ini, saudaraku. Kembali kepada tema kita tentang anugerah Allah yang berlimpah ini, saudaraku. Disitulah
kita melihat kembali bagaimana Tuhan begitu peduli terhadap umatnya. Nah, ada yang perlu kita ketahui. Ini kan perayaan orang Yahudi, orang Israel. Apa kaitannya dengan kita? Saudara harus tahu bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita adalah Israel yang sudah dicangkup, ya, bangsa yang telah disatukan oleh Yesus Kristus dengan bangsa pilihannya. Dan hal ini juga harus menjadi sesuatu yang kita ingat bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah menerima kita apa adanya. Saudara kekasih, dalam penyampaian firman ini, saudaraku, kita melihat bagaimana anugerah Allah yang berlimpah ini berlaku dalam hidup kita. Dikatakan, saudaraku, Kristus adalah pemberian Allah kepada umatnya. Kalau kita merujuk kepada firman Tuhan Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 tadi, saya akan membaca ayat ini sekali lagi. Dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihat itu, saudara. Inilah yang perlu kita ketahui dalam kita merayakan hari Paskah ini, saudara. Bagaimana anugerah Allah itu berlimpah dalam hidup kita. Dikatakan Kristus adalah pemberian Allah kepada umat manusia. Dan ungkapan isi hati Allah yang terdalam kepada dunia ini. Kepedulian Allah terhadap umatnya yang berdosa. Allah ingin agar semua manusia diselamatkan. Saudara, Allah tidak mau seorang pun binasa. Dia mau supaya semua orang mendapat keselamatan itu. Inilah berita yang kita dengar di hari Paskah, saudara. Dikatakan anugerah berlimpah juga bukti kasih Allah yang tidak ada tandingannya, di mana Allah sendiri berinisiatif memberi putra tunggalnya Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Allah berinisiatif, saudaraku. Kenapa? Karena anugerah Allah yang berlimpah. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Berkatnya, anugerahnya, dan segala sesuatu yang turun dari salib, itulah bukti anugerah Allah yang berlimpah atas hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian anugerah yang berlimpah juga berkata tentang kita dapat bersorak, Hosana, Hosana bagi Raja, sebagai suatu tanda kemenangan. Semua itu, saudaraku, terjadi oleh karena anugerah yang berlimpah atas hidup kita. Haleluya, saudaraku. Itu sesuatu yang menyenangkan hati kita. Saudara, dalam kita mengikuti pembahasan ataupun tema anugerah Allah yang berlimpah ini, saudaraku, kita mempelajari 3 perkara, 3 poin. Yang pertama adalah Yesus selaku hadiah yang kekal untuk umat manusia. Haleluya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Pasti saudara dapat menghafal ayat ini. Ya, mari kita hafalnya bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara kekasih. Itu adalah tanda bahwa anugerah Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Yesus diberikan kepada kita sebagai hadiah untuk setiap kita. Siapa tidak mau hadiah, saudaraku? Sesuatu yang diharap-harapkan, sesuatu yang dinanti-nantikan oleh setiap orang. Ya kan? Ketika dia merayakan mungkin hari ulang tahun ataupun ya sesuatu yang memberi penghargaan kepadanya, pasti dia menanti-nantikan apa yang bakal menjadi hadiah untuknya. Saudara kekasih, di hari Paskah ini kita belajar bahwa Yesus itu adalah hadiah yang kekal untuk umat manusia. Kenapa dia menjadi hadiah yang kekal? Karena Kristus, dia tidak datang untuk hidup, tetapi mati, saudaraku. Yesus, dia datang mati untuk saya, untuk kita semua. Oh, alangkah indahnya kasih Yesus bagi kita. Kenapa dia perlu mati, saudaraku? Karena manusia berada dalam keadaan bahaya. Dikatakan Yesaya pasal 59 ayat 2. Saya akan merujuk ayat ini, ya. Saya akan merujuk ayat ini. Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sebagai hadiah yang kekal untuk kita, dia menyatukan manusia yang seharusnya dipisahkan daripada Allah oleh karena dosa dan pelanggarannya. Oleh karena kasihnya, saudaraku, kita disatukan dengan Allah. Yang memisahkan kita dengan Allah kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Sesuatu yang menyedihkan, saudaraku. Dan dia sebagai hadiah untuk manusia, dengan tujuan melalui kematiannya dosa kita dibereskan, dosa kita diampuni, saudaraku. Dalam Yesaya, ya, kita rujuk Yesaya pasal yang pertama, pasal yang pertama Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke 18, ya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat ini. "Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Puji Tuhan, Allah yang memurnikan, Allah yang membersihkan kita daripada dosa dan pelanggaran kita. Melalui kematiannya, saudaraku, kita dibersihkan. Haleluya. Melalui kematiannya segala kutukan karena dosa kita dihapuskan. Kita boleh merujuk dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Itulah hadiah yang Allah berikan. Yesus adalah hadiah yang kekal untuk umat manusia. Perkara yang kedua ataupun poin yang kedua, yaitu
anugerah Allah yang berlimpah, Yesus diutus untuk mengubah nasib kita. Sesuatu yang menyedihkan yang terjadi atas umat manusia. Tetapi Yesus diutus untuk mengubah nasib kita. Apa nasib kita? Mari kita rujuk sekali lagi dalam Yesaya 53 ayat 12, ya. 53 ayat 12 dikatakan di sana, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya. Saudara kekasih, Yesus, dia datang mengubah nasib kita. Firman Tuhan berkata di sana, saudaraku, kita adalah orang yang sepatutnya dihukum oleh karena pelanggaran kita. Karena dia, kita memperoleh hidup berkelimpahan. Ternyata saudaraku, kita adalah orang yang punya nasib yang dikatakan tidak punya apa-apa. Oleh karena dia yang datang, Yesus datang mengubah nasib kita, sehingga kita memperoleh kelimpahan. Kita rujuk dalam ayat Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan di sana, pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Dia datang mengubah nasib kita. Bukan hanya datang mengubah, tetapi dia memberi kelimpahan kepada kita. Itulah kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan dia juga, karena dia Allah memperhatikan manusia. Karena Yesus, saudaraku, Allah memperhatikan saya, memperhatikan kita semua. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita lihat dalam Yesaya 53. Sekali lagi kita rujuk Yesaya. Ya, kali ini kita banyak membaca, merujuk ayat firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 dan 5. Dikatakan di sana, saudaraku, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus, dia datang untuk penebusan dari kuasa dosa maut. Dan juga melaluinya dia telah menyelesaikan semuanya untuk kita. Saudara kekasih, penebusan dari kuasa dosa maut telah diselesaikan oleh Yesus. Ini adalah bukti anugerah yang berlimpah dalam hidup kita. Yesus sudah membayar lunas tebusan orang berdosa. Dalam Matius 20 ayat
28. Saya mau baca ayat ini dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang Kristus lakukan. Penebusan dari kuasa dosa, maut telah diselesaikan oleh Yesus. Yesus sudah membayar lunas tebusan orang berdosa. Tidak ada hutang, saudaraku. Dia bayar lunas, saudaraku. Itulah anugerah yang berlimpah dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, itu dilakukan oleh Yesus Kristus bagi saya, bagi kita semua. Yesus secara mutlak ataupun secara total menggagalkan iblis dan maut, dan kuasa-kuasa kerajaan maut telah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah berita yang perlu kita dengar, berita yang perlu kita terima di hari yang indah ini, saudaraku. Di hari Paskah ini, bahwa Yesus telah menggagalkan, mengalahkan segala rencana iblis atas hidup kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, bagi setiap kita yang mendengar pesan firman Tuhan pada hari ini, kalau pesan firman Tuhan ini datang dalam hati kita, buka hati kita. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Supaya kita yang tidak punya harapan, memiliki pengharapan di dalam Dia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Yesus lakukan. Pada waktu saya merenungkan firman ini, hati saya sangat tersentuh oleh firman ini. Yesus, Juru Selamat yang agung, Raja mulia, Dia sanggup tinggalkan takhta kebesarannya. Dia sanggup tinggalkan sorga mulia untuk menyelamatkan saya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Allah begitu besar kasih dan pengorbanannya kepada kita. Dia tidak pernah berkira, Dia tidak pernah menghitung pelanggaran kita. Tapi Dia selalu memanggil kita kembali kepadanya. Sebagai mengakhiri firman ini, Allah tidak pernah mengorbankan planet atau alam semesta atau binatang
maupun lautan dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta kekayaan alam semesta. Namun ia mengorbankan dirinya sendiri supaya manusia yang berdosa beroleh keselamatan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, saat kita merenung kembali firman Tuhan ini, dan kita kembali merenungkan diri kita di hadapan Tuhan, siapakah kita sehingga Tuhan sanggup tinggalkan surga mulia supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Saya percaya saat kita mendengar firman ini, Tuhan akan berbicara kepada kita. Kalau Roh Kudus memimpin kita, membuka hati kita, menyerahkan hidup kita kepadanya hari ini, lakukan. Dan Tuhan akan mengubah hidup. Mari jemaat kita berdoa. Kita rendahkan diri kita di kaki salib Yesus. Saat kita merendahkan diri kita, membuka hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Yesus akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah mendengar firman-Mu pada saat ini. Walaupun firman-Mu disampaikan dengan sederhana dan sangat terbatas, kami percaya setiap perkataan firman yang kami dengar, yang kami terima, akan mengubah hidup kami, Tuhan. Diberkati ya Tuhan, jemaat-Mu yang turut mendengar firman, umat Tuhan yang turut mendengar firman, akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, seperti mana Engkau terlebih dahulu menyerahkan hidup-Mu kepada kami. Kami mau melakukannya Tuhan Yesus. Dan kami benar-benar ingin menyerahkan hidup kami untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami, doa kemenangan ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pastor David atas perkongsian firman sebentar tadi. Untuk peringatan semua, kita akan mengadakan ibadah raya secara online pada 12 April ini bermula pada 10.30 seperti biasa. Kita akan dilayani oleh pengkhotbah undangan, tidak lain tidak bukan Reverend Daniel. Sekian saja ibadah atas talian pada hari ini. Sementara kita masih dalam perintah kawalan pergerakan, ambil waktu ini untuk membaca Alkitab, berdoa, bersekutu bersama keluarga, dan rakan kongsi di rumah. Kekal tenang, kawal pemakanan, maintain berat, maintain size macam saya, dan keluar bila perlu, serta jangan lupa mengikuti langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan. Jaga kesehatan diri Anda sendiri dan keluarga Anda.
Sekiranya Anda menghadapi sebarang kesulitan, Anda boleh berhubung dengan Gereja Sidang, Pastor David, atau pemimpin-pemimpin yang Anda kenal. Anda juga boleh menghubungi kami di Facebook SIB City Life Church KL. Sampai bertemu lagi di saluran yang sama pada hari Ahad. Stay safe, stay at home. Tuhan